dia lagi makan dia. Oh my god, Gimana? gede banget. Akhirnya keluar juga nak, kau. Wah, serem banget keganasan dari hewan yang satu ini. Dia tak mengenal rasa takut. Pemberani, ada fakta menarik dari kalajengking loh. Selain beracun, kalajengking menjadi salah satu jenis hewan purba yang bertahan hidup sampai saat ini. Ia bisa hidup di alam liar hingga usia 3-8 tahun. Namun jika dipelihara bisa mencapai usia 25 tahun. Wah, luar biasa ya. Kok ada yang gerak-gerak gini ya? Apaan tuh? Wah, kalajengking, kenapa ke arah gua? Ih, takut. Mama. Aduh, lagi asik main di taman, malah ada kalajengking beneran. Mas, tolongin mas. Kenapa, Mbak? Mas ada kalajengking. Jangan dibunuh. Iya. Jangan dibunuh. Terus gimana? Dipelihara. Dipelihara. Seperti ini. Itu tarantula. Iya betul, tarantula. Oh my god. Waduh, pemberani. Untung saya nggak jadi nginjek kalajengkingnya. Soalnya saya panik sih. Ternyata Mas Juan ini adalah pemelihara hewan liar seperti kalajengking. Jadinya dia tahu banget seluk-beluk hewan berbisa ini. Malahan saya sempat ditawarkan untuk memegang kalajengking di tangan saya loh. Hai pemberani. Jadi ini pertama kalinya Mas mau cobain pegang kalajengking. Jadi gimana mas? Oke. Ini. Tahan ya Mbak. Ya. Oke. Oh. Gimana rasanya? Rasanya geli-geli gimana gitu. Terus kakinya kan kecil-kecil. Dan gak sakit dan gak seserem yang kalian bayangin kok. Mereka juga gak bakal nyerang kalau kita gak nyakitin mereka. Iya, betul. Gitu kan? Terus ini kemana mas? Jangan naik ke leher saya juga mas. Nah, ternyata ada cara yang benar ya untuk memegang hewan liar ini. Sepertinya saya sudah mulai tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Ternyata kalajengking punya fungsi ekologi yang penting, yaitu untuk mengendalikan jumlah populasi serangga. Untungnya, Mas Juan pun menawarkan saya untuk ikut merasakan bagaimana sih cara memelihara kalajengking dengan benar. Oke, kakak penasaran bisa dipelihara atau enggak? Iya penasaran. Ayo ikut aku, kita bikin kandangnya. Emang bisa bikin kandangnya? Bisa buat kandangnya. Oke kalau gitu. Let's go. Ayo. Mumpung masih di taman, sekalian deh saya dan Mas Juan mencari media untuk membuat rumah dari kalajengking ini. Karena kalajengking hewan nokturnal, maka kita harus membuat habitatnya sesuai dengan ekosistem yang ada. Mari kita bikin rumah buat kamu. Nih, udah cukup belum mas? Ya, Bella jangan jatuh Bella. Bisa. Oke. Jadi mereka memang suka sama kayu-kayuan gini ya mas? Betul, karena dia habitatnya di Habitatnya? tempat-tempat seperti ini kak. Oh. Makanya tadi kan bisa dapetin ini, Hmm. ya karena habitatnya seperti ini. Oh, Banyak taman. pohon kering, Oh. kayu-kayu basah. Oh, kayu-kayu basah. Iya. Nah, kayaknya udah cukup nih medianya. Sekarang langsung aja deh kita bikin kandangnya. Wah. Nah, ini tempatnya kak. Keren banget kak. BTW kayaknya ini kayunya kegedean deh aku Nanti kita bawanya. potong-potong. Oke. Ayo kita bikin. Alright. Yang tadi kakak dapet ini, kalajengking. Iya. Nah, contohnya kayak gini nih kak, bisa dilihat. Keren banget. Ini ada Lihat nih. rumah-rumahnya dia buat ngumpet. Kenapa mereka ngumpet ya? Emang gitu ya? Karena kan dia suka di bawah-bawah daun-daun kering. Nah, karena ini kita kemarin nggak pakai daun kering, Iya. makanya kita pakai media plastik seperti itu. Oh. Nah, kalau kita oke, biar oke, natural oke. pakai ini. Daun kering asli. Daun kering asli.
Pemberani, ternyata untuk membuat kandang kalajengking seperti ini kita bebas ya untuk berkreasi, seperti meletakkan ranting dan daun-daunnya. Karena yang paling terpenting adalah bahan-bahannya. Kita kasih air minum dulu. Oke, lucu banget. Dan jangan lupa, air sebagai minumnya. Bella, sini makan. Minum, cepat. Nah, dia Lihat. tuh butuh minum supaya nggak dehidrasi. Tapi dia tahu itu minumnya ada di situ. Pasti, karena instingnya dia untuk mencari sumber air tuh kuat banget kan. Oh, kalajengking tuh jadi tahu cara nyari air. Betul. Lihat pemberani, mereka lucu ya pas minum begini. Oh iya, untuk membedakan kelamin pada kalajengking itu cukup mudah loh. Salah satunya melihat dari ukuran bentuk tubuh si kalajengking. Sebenarnya makanan kalajengking di alam liar dan peliharaan itu tetap sama. Pembedanya kalau kalajengking di alam liar mereka bisa memakan sesamanya. Namun kalau kalajengking peliharaan mereka hanya akan memakan serangga-serangga kecil seperti jangkrik. Nah, karena belum ada jangkriknya, sekarang kita mau cari jangkrik di taman dulu nih. Kita nyari makanannya kali ya kak ya? Boleh. Kita cari jangkrik. Kebetulan di sini masih banyak populasi jangkrik kak. Oh iya. Jadi kita gak perlu yang namanya kita ke toko-toko hewan untuk beli jangkriknya. Oke. Jadi kita cari Di taman. Oke, kita cari di batu-batuan kak. Biasanya Oke. jangkrik itu di bawah batu. Di bawah batu. Iya. Mana ya? Aku kenapa kok jangkrik lebih geli ya Allah. Waduh, tapi pas saya mau mencoba ambil beberapa jangkrik ini, kok rasanya geli banget ya? Takut. Soalnya aku tuh takut sampai bisa loncat-loncat kayak kecok. Loncat tuh kayak panik gitu buan. Padahal kecil loh. Oh, ini. Itu tuh kak. Ini. Tuh, kelihatan nggak? Iya kelihatan. Kayak dia lagi makan dia. Kakak. Oke, buka. Bismillah. Mana lagi kak? Baik, mari kita lanjutkan. Mana lagi ya? Suka ada yang besar kak. Warna putih. Wah, ini. Oh. Oh, ini sedang ganti kulit nih. Oh, jadi kalau warnanya putih itu dia lagi ganti Iya, kulit. biasa kalau jangkrik warnanya putih gini ganti kulit. Pemberani, dibandingkan kalajengking, saya malah lebih takut dengan jangkrik. Di alam liar, jangkrik suka bersembunyi di bawah bebatuan dan bersuhu lembab sama seperti kalajengking. Ini. Ih, terbang. Ih, ya Allah, pusing banget gue liatnya. Ih, Mas Juan, udah tahu saya geli sama jangkrik malah disuruh pegang. Nggak bisa, kalau sama jangkrik nggak bisa. Loncat lu. Yeay, udah dapet jangkriknya. Sekarang kita bisa kasih makan. Tapi aku tetap geli sih, aku nggak mau pegang. Berarti kita harus Pakai capit. Aku baru mau kalau pakai capit aku mau. Caranya gimana ya? Ya, meski saya geli memegang jangkrik, tapi untuk kasih makan kalajengking harus ambil yang banyak nih, biar kenyang kalajengkingnya. Udah. Astagfirullahaladzim. dikasih. Hai guys. Hai Bella, hai Juliet. Look, ini ada apa ini? Karena saya geli sama jangkrik, saya pakai capit aja buat kasih makan kalajengkingnya. Untuk pemberian makan, kalajengking hanya butuh makan seminggu 1 kali aja. Jadi kalau soal makan tidak terlalu ribet kok. Astagfirullahaladzim, ini kenapa pada susah di briefing ya? Makan nggak lo? Karena 2 ekor kita taruh 4 ekor berarti kan? Oh, jadi cara ngasih makannya itu sehari 2 ekor? Ya sekali 2 ekor. Nah tapi kita ngasih makannya seminggu sekali. Seminggu sekali, Low jadi? maintenance ya? Iya bener, hemat banget. Hemat. Aku kok lebih geli sama jangkrik ini. Ini kakak ambil lagi. Nah, kasih makannya udah nih. Seneng banget kayaknya, udah pada kenyang kalajengkingnya. Karena udah berani kasih makan kalajengkingnya, saya pun di-challenge nih sama Mas Juan untuk mencoba memegang kalajengking sendiri tanpa bantuan. Oke pemberani, kalian harus lihat ini. Memes pegangan sama Bella. Kalajengking satu ini. Bisa dilihat teman-teman, mereka itu
punya kaki 8 dan aku bisa ngerasain 8 kaki ini tuh ada di atas tangan aku, rasanya geli-geli gitu dan gatel. Walaupun sedikit deg-degan, tapi akhirnya saya bisa melewati tantangan dari Mas Juan. Halo. Halo. Jangan capit aku beneran ya. Mas, dicapit, sakit. Aduh, sakit banget rasanya. Capit apa diantuk? Karena saya panik pas dicapit tadi, saya pun malah hilang kendali pemberani. Jadinya, saya malah salah pegang, jadi terkena sengatan ekornya deh. Kasih apa ya? Panas sih. Rasanya gimana rasanya? Berarti kita harus pakai ini, pakai yang tadi aku bilang Kak. Bentar. Pakai beras kencur. Iya. Biasanya salah satu cara mereka untuk melawan mangsanya yaitu dengan cara mencapit ataupun menggigit menggunakan mulut depannya. Pemberani, seperti yang kita tahu bahwa kalajengking adalah salah satu hewan yang memiliki racun cukup tinggi. Meski demikian, tidak semua racun kalajengking dapat menyebabkan kematian ya. Mungkin perbandingannya di antara 1.500 spesies hanya ada 30 diantaranya yang memiliki racun yang mematikan. Pemberani, ternyata kalajengking saat di ruang gelap bisa menyala dan berubah warna saat terkena pancaran sinar ultraviolet seperti ini. Tapi, keunikannya ini pun tidak sembarangan loh ya, karena cahaya yang ia keluarkan itu bisa mendeteksi predator yang lain jika sedang mendekat. Ia memancarkan warna seperti biru maupun ungu. Namun, terlepas itu semua tetap saja keindahannya tidak bisa dianggap remeh. Karena biasanya apabila dia sudah memberikan sengatan, itu bisa menyebabkan pembengkakan dan kemerahan pada kulit. Karena sengatan ini langsung menyebabkan kemerahan, saya pun langsung segera diobati oleh Mas Juan. Jadi tadi ceritanya aku tuh sempat disengat sama ekor dari Scorpio-nya di bagian sini nih. Main-main sih niatnya, tapi tiba-tiba dia tak gitu. Mungkin aku nggak bener kali ya megangnya. Terus dia ngerasa nggak nyaman ya. Betul, biasanya kurang nyaman dia Kak. Iya. Terus abis dientuk gitu, itu tuh kayak dikasih jarum gitu rasanya. Sakit. Bener-bener sakit banget kayak tak gitu. Cepet tapi langsung sakit. Ini tuh panas, rasanya panas. Awalnya cuma di sini doang, mulai bengkak tapi lama-lama nyampe sini. Biasanya, sengatan kalajengking akan memudar setelah pemakaian beras dan kencur selama 5 menit pertama. Dan memang efek dari sengatan ini pun akan membuat bagian yang tergigit terasa hangat. Sambil menunggu beberapa saat, tangan yang terkena sengatan ini pun sudah mulai membaik. Dan Mas Juan pun mengajak saya untuk berkenalan lagi dengan hewan yang saya tunggu-tunggu dari tadi, yaitu tarantula. Jenis tarantula yang satu ini menjadi salah satu jenis yang ditakutkan. Dan alasan terbesarnya adalah karena takut akan digigit. Dengan ukuran yang besar, gigitan tarantula memang sangat menyakitkan. Selain itu juga, mereka salah satu jenis hewan yang beracun. Namun, menurut penelitian, bahwa gigitan tarantula tidak lebih berbahaya dibandingkan sengatan lebah madu. Ini Kak, kalau penasaran, tadi Iya. masih penasaran kan? Iya, ternyata tarantulanya ada banyak ya Kak, nggak cuma satu ya. Betul, tuh warnanya juga cantik kan? Terus ini beda-beda semua jenis-jenisnya. Apa gimana? Beda-beda. Ada yang namanya berbisa tinggi atau dia golongan outward. Outward itu yang high venom. Oh. Contohnya kayak ini nih, regalis. Dia warnanya biasanya lebih cantik gitu. Oh, jadi yang lebih cantik tuh yang lebih berbahaya ya, Betul. betul. Kali ini pun saya ditantang lagi oleh Mas Juan untuk memegang tarantula langsung dari tangan saya. Tarantula di sini memiliki jenis seperti Albopilosum yang memiliki ukuran besar, Hamori dan Golden Knee yang memiliki warna kuning di kakinya dan lincah dalam bergerak.
Pemberani, seperti yang kita tahu bahwa banyak dari kita yang mengenal tarantula seperti jenis laba-laba besar karena berkaki 8. Namun faktanya pun berbeda. Faktanya tarantula dan laba-laba beda. Oh iya, apa Betul. bedanya? Kan Pertama- kakinya sama-sama 8. Pertama gini, kalau misalnya kakak perhatikan, ini kan bulunya banyak. Iya, Setuju nggak sih? setuju. Dibanding laba-laba. Benar. Laba-laba malah nggak ada bulunya. Ya kan? Yang kayak di film Harry Potter itu ya? Betul, dia nggak ada bulunya kan kalau laba-laba. Iya, benar. Nah, pertama ciri fisiknya itu, kedua lebih besar tarantula dibanding itu Laba-laba. laba-laba. Dan ketiga, di tarantula nggak ada yang high venomnya dia nggak ada yang mematikan, tapi Oke. hanya melumpuhkan. Oh. Sedangkan laba-laba bisa mematikan. Wah, jadi ilmu baru ya pemberani. Ditambah saya pun diizinkan untuk memegang tarantula langsung loh. Ya, walaupun tetap sedikit deg-degan ya. Tapi setelah saya mencoba menaruh beberapa tarantula ini, kok rasanya agak sedikit gatal ya? Iya, sekalian cibi aja. Wah, ternyata kalau ada banyak tarantula di tangan itu bikin gatel. Ini aku udah kerasa banget gatelnya. Mungkin karena bulu-bulunya kali Betul, ya. bulu halus di kakinya dia yang kadang suka rontok gitu. Oh. Nah, kita pasti biasanya pakai gini, Kak. Gimana tuh, Kak? Nah, pakai lakban. Berasa waxing ya, Kak? Betul, tapi dia mengangkat bulu-bulu kecil pada tarantula. Halus banget, nggak kelihatan Iya. sebenarnya. Tapi aku kerasa kok ini udah enakan kayak keangkat gitu. Udah mulai. Pergi, Kak, sini-sini, Nah, Kak. jadi tadi. tipsnya tuh pakai ini Pakai slow tip. lakban. Lakban. Oke deh, karena sudah waktunya makan, saatnya tugas saya dan Mas Juan untuk memberi makan hewan yang satu ini dengan jangkrik dan tikus kecil. Kak, kenapa Cibi makannya anak tikus? Karena cibi ini kan badannya besar. Jadi kalau jangkrik doang butuh 5 ekor atau 6 ekor. Nah, menurut aku biar dia lebih cepat besarnya, anak tikus ini yang kita kasih makan. Masih beberapa hari Tega mungkin. ngeliatnya, dan kita bakal melihat dia akan dimakan. Baru lahir jebrot, udah langsung mati lagi. Ya Allah. Nah, karena sebenarnya nggak tegaan aku, makanya kakak yang ngasih makan. Aduh, rasanya nggak tega ngeliatnya pemberani. Tapi ya mau gimana lagi kalau memang makanan tarantula adalah bayi tikus seperti ini. Oh iya, tarantula termasuk hewan karnivora. Terkadang tarantula kecil akan memakan serangga seperti jangkrik ataupun belalang. Namun sebaliknya, jika tarantula berukuran besar, ia bisa memakan hewan yang lebih besar seperti tikus, kodok, dan sebagainya. Oh my god, Gimana? gede banget. Akhirnya keluar juga nak kau. Hihihi, lihat pemberani, ada yang susah banget diajak mandi nih. Padahal katanya sudah beberapa hari ini tidak mandi. Gimana tenaganya, Kak? Halo. Oh, Kuat? marah. Berani? Nanti Marah. harus gendong. Marah. Saya mau coba gendong, tapi sepertinya biawaknya sedang ngambek nih. Jadi nggak bisa dipegang sembarangan orang. Cara memandikan biawak ini pun cukup unik pemberani. Dia harus diangkat dan digendong langsung agar mau untuk dimandikan. Memandikan biawak pun menjadi salah satu tantangan terberat saya pemberani. Apalagi saya harus menahan rasa takut saya dengan hewan yang satu ini. Tuh, lihat saja bagaimana kesulitan saya saat memandikannya, penuh perjuangan. Setelah semuanya beres, saatnya kami mengeringkan si biawak ini dan mengangkatnya kembali ke dalam kandang. Sekarang saya mau coba lagi nih buat gendong biawaknya. Semoga aja mau. Oke. 20 kilograms. 20 kilogram biawak. Pohon teman-teman, memes-memes mari memegangnya.
Wow, that is amazing. Rasanya berat banget dan kulitnya tuh bener-bener kasar sih kalau aku bilang ini. Kulitnya termasuk kasar. Terus aku bisa ngerasain tajamnya kukunya dari T-Rex satu ini. That's amazing. Aduh, benar-benar menegangkan pemberani. Nah, setelah si biawak ini bersih, saatnya mereka untuk makan. Pemberani lihat ini makanannya. Nih, makanannya ayam dan sekitar 2 kilo ini beratnya. Dan ngasih makannya seminggu sekali. Untuk memberi makan biawak yang satu ini pun harus tetap hati-hati ya pemberani. Walaupun kelihatannya tenang seperti ini, namun dia tetap waspada dengan mangsanya. Tapi kok pas dikasih makan, T-Rex-nya malah diem gini sih? Ngambek ya. Ini kenapa dia nggak mau makan ya? Mungkin karena tadi kita habis mandi dia lagi rada ngambek kali. Oh, rada ngambek. Maaf ya. Jadi Maaf biasanya ya. mandi jarang mandi, biasanya kotor, suka yang kotor. Terus tau jadi bersih, Bersih. kan dia. Gue kenapa nih? Gue jadi bersih sekarang. Tapi kan sekarang makan, udah dikasih makan. Jangan ngambek lagi ya. Ayo Rex, makan Rex. Ayo, makan. Benar-benar pengalaman yang luar biasa untuk saya hari ini. Mengenal banyaknya hewan-hewan ekstrim yang ternyata dari mereka itu punya keunikannya tersendiri ya. Oke pemberani, seneng banget hari ini Memes bisa ngerasain gimana caranya merawat hewan-hewan buas. Such an unforgettable experience, pengalaman yang luar biasa dan gak bakal aku lupain. So, thank you so much for watching. Terima kasih banyak sudah menonton. Berani coba? Coba kalau berani.